Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asrofil Amar, NIM 170602078. Saya akan menjelaskan analisis kluster non-hierarki dengan menggunakan metode KAMUD pada mahasiswa program studi statistika angkatan 2015 FMIPA Universitas Mula Warman. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner pada responden penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi statistika FMIPA Unmul. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi statistika angkatan 2015 FMIPA Unmul yang berjumlah 45 responden. Uji validitas. Dilakukan uji validitas dan reliabilitas butir pertanyaan yang telah disebarkan kepada 20 responden dengan pembagian 5 responden mahasiswa prodi statistika angkatan 2013. 5 responden mahasiswa angkatan 2014 dan 10 responden mahasiswa angkatan 2015. Berdasarkan tabel 1, nilai kurang dari maka diputuskan untuk gagal menolak 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan keputusan mahasiswa valid. Dan ini adalah tabel uji validitas. Butir pertanyaan, R hitung, R tabel, keterangan. 1 R hitung, butir 1 pertanyaan R hitung 0,530, R tabel 0,468, keterangannya valid. Dan butir 2 0,585, 0,468 dan keterangannya valid. Dan 3 0 R hitung 0,676 dan R tabelnya 0,468 dan keterangannya adalah valid. 4 R hitung 0,700, R tabelnya 0,468, keterangannya valid. 5 0,720, R hitungnya dan R tabelnya 0,468, keterangannya adalah valid. Dan ini adalah tabel uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi suatu instrumen yang digunakan tabel 2. Ini adalah tabel uji reliabilitas. Ada nilai RC dan nilai RT dan keterangan. Dan nilai RC-nya adalah 0,663 dan nilai RT-nya adalah 0,468. Keterangan reliable dari nilai RC dan nilai RT ini adalah keterangannya reliable. Ini adalah analisis data deskriptifnya. Dan ini gambar 1 karakteristik responden berdasarkan pilihan program studi. Dan ini yang pertama adalah nilainya adalah 38. Dan yang ketiga dan nilai kedua
ada 3 dan nilai ketiga ada 4. Karakteristik responden berdasarkan pilihan program studi. Dan ini gambar 2, karakteristik responden berdasarkan jalur masuk. Yang SBMPTN ada 23, SNMPTN nilainya ada 12 dan SMMPTN ada 10. Ini adalah yang ketiga, karakteristik responden berdasarkan IPK. Ada pilihannya yaitu cukup, memuaskan, dan sangat memuaskan. Dan ini adalah nilai-nilainya. Yang keempat adalah karakteristik responden berdasarkan rutinitas belajar. Dan yang kelima adalah karakteristik responden berdasarkan rata-rata lama belajar. Ini adalah tabel 3 sentroid awal iterasi pertama. Ini ada sentroid, pilihan, jalur, nilai jalurnya, dan nilai IPK, rutinitas, lama belajar. Sentroid 1, pilihannya ada 3, jalur 3, IPK 2, rutinitas ada 2, lama belajar 3. Sentroid 2, pilihan ada 3, jalur 2, dan IPK ada 3, dan rutinitas 4, lama belajar 1. Dilakukan iterasi pertama yaitu menghitung ketidakmiripan setiap data dan data ke sentroid atau modus persamaan. Modus awal menggunakan persamaan 2,5 dan persamaan 2,6. Berikut adalah perhitungan jarak ke setiap sentroid. Nah, ini data ke-1, D, X1, dan C1 sama dengan X1, C1 tambah X1 kali C1 tambah X1 kali C1 tambah X1 kali C1 tambah X1 kali C1. Dan ini adalah nilainya. 1,3 ini. 1 kali 3. Ini adalah hasilnya. Jika dijumlah semuanya ada 5. Dan ini yang kedua, sentroid 2. Ini adalah perhitungannya. Bisa dilihat ini. Dan ini kalau dijumlah hasilnya ada 4. Perhitungan yang sama dilakukan hingga mencapai data ke I sama dengan 45. Perhitungan jarak ke dapat dilihat pada tabel 4 penentuan letak kluster berdasarkan pada jarak terdekat anggota. Pada sentroid sebagai contoh pada data ke-1, jarak data ke sentroid 1 dan sentroid 2 masing-masing adalah 5 dan 4, di mana nilai 4 adalah nilai terkecil atau jarak terdekat data ke sentroid 2, maka masing-masing adalah 4 sampai 5, di mana nilai 4 adalah nilai terkecil atau jarak terdekat dari data ke sentroid 1. Maka data ke-43 masuk ke dalam cluster 1. Hasil cluster pertama, iterasi pertama terdiri dari 31 anggota dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan tabel 4 tersebut dapat dicari modus setiap variabel. Modus didapatkan dengan melihat data yang paling sering muncul masing-masing variabel. Apabila terdapat modus dengan jumlah yang sama pada suatu variabel, maka diambil salah satu nilai yang digunakan sebagai modus dalam variabel tersebut. Pertama, iterasi yang terdiri dari 14 orang dan dapatkan nilai modus cluster 2 adalah pilihan program studi pertama. Jalur masuk SMPTN IPK sangat memuaskan. Rutinitas belajar sebanyak 6 kali dalam seminggu dan rata-rata lama belajar adalah kurang dari sama dengan 60 menit per hari. Ini tabel 4 jarak data ke sentroid literasi pertama. Ada data ke 1, 2, 3 dan jarak ke sentroid 1 dan 2. Dan ini yang terdekat. Cluster yang diikuti ini nilainya.
Modus yang telah terpilih merupakan centroid baru yang dapat dari kedua kluster tersebut. Selanjutnya modus pada kluster 1 merupakan centroid 1 dan modus kluster 2 merupakan centroid 2. Nilai fungsi objektif setiap data centroid yang baru dari masing-masing kluster diikuti dengan itu menggunakan persamaan 5. Ini adalah perhitungan kluster nilai fungsi objektif. Dan ini tabel 5 hasil kamut kluster iterasi pada kedua dan ketiga perubahan fungsi yang objektif. Ini adalah nilainya 1 dan 0. Anggota kelompok yang masuk dalam kluster 1 terdapat sebanyak 37 data, yaitu data ke 1, 2, 3 ini dan seterusnya sampai 45 dengan kategori pilihan program studi statistika. Adalah pilihan pertama. Jalur masuk studi adalah SNMPTN IPK memuaskan rutinitas belajar sebanyak 4 kali. Dalam seminggu rata-rata lama belajar mahasiswa per hari adalah antara 60 menit sampai dengan 120 menit. Dan anggota kelompok yang masuk dalam kluster 2 terdapat sebanyak 8 data, yaitu ke 4, 8, 14, 17, 26, 27, 34, dan 38. Dengan kategori pilihan program studi statistika adalah pilihan pertama. Ini analisis kamut 3 kluster. Dipilih 3 data sebagai modus awal secara acak penulisan pemilihan data 1, 8, dan 33. Untuk data ke-7 digunakan sebagai centroid 1, data ke-8 digunakan centroid 2, dan ke-33 digunakan sebagai centroid 3. Ini adalah iterasinya. Pertama, kedua, 3. Fungsi objektifnya, perubahannya 25, 3, dan 0. Analis kamut 4 kluster dipilih 4 data sebagai modus awal. Secara acak penulisan pemilihan data ke-7. Ini adalah tabel 8 nilai Davis Baldwin Index atau DBI. Kluster 2, 3, 4. Dan ini DBI-nya 0,59, 1289, dan 1353. Berdasarkan tabel 8 diperoleh nilai DBI pada kluster 2 dan 3 dan 4 masing-masing adalah sebesar 0,599, 1,289, dan 1,353. Kluster yang baik merupakan kluster yang mempunyai nilai DBI yang paling kecil. Banyaknya kluster yang cocok pada analisis kluster hierarki dengan menggunakan metode kamut berdasarkan pemilihan program studi statistika angkatan 2015 adalah dengan menggunakan 2 kluster dengan nilai DBI sebesar 0,5599. Dan ini kesimpulannya, kluster terbaik dihasilkan adalah menggunakan kamut 2 kluster yang mempunyai nilai validitas Davis Baldwin Index DBI yang paling kecil yaitu 0,599. Variabel yang paling pusat atau centroid kluster terbaik paling optimal untuk kamus 2 kluster yaitu untuk mencapai untuk centroid 1 adalah pilihan program studi pertama. Jalur masuk studi adalah SNMPTN IPK memuaskan rutinitas belajar sebanyak 4 kali yang dalam seminggu. Dan rata-rata lama belajar mahasiswa per hari adalah 60 menit sampai dengan 120 menit. Dan untuk centroid 2 adalah pilihan program studi pertama. Jalur masuk studi adalah SNMPTN IPK sangat memuaskan rutinitas belajar sebanyak 6 kali dalam seminggu. Dan rata-rata lama belajar mahasiswa per hari adalah kurang dari sama dengan 60 menit. Hasil dari pengelompokan anggota kamut 2 kluster sebagai kluster terbaik yaitu untuk kluster 1 terdapat sebanyak 37 mahasiswa dan untuk kluster 2 terdapat sebanyak 8 mahasiswa. Terima kasih. Demikian presentasi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.